Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan bedah tuntas salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu ekonomi, apalagi buat kalian mahasiswa ekonomi pembangunan, yaitu teori barang publik. Apa sih sebenarnya ini dan kenapa konsep ini jadi kunci buat ngerti peran pemerintah? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan sama barang-barang yang sifatnya agak aneh. Terus, kita bongkar dua karakteristik utamanya. Dari situ, kita akan lihat masalah klasik yang muncul, yaitu si penumpang gratis. Lalu, gimana negara masuk sebagai solusi, dan yang terpenting, kenapa semua ini relevan banget buat studi kalian? Yuk, kita mulai dari sebuah pengamatan yang mungkin sering kita alami tapi jarang kita sadari. Coba deh, renungin sebentar. Kapan terakhir kali kalian jalan di malam hari di bawah lampu jalan yang terang? Atau merasa aman karena negara kita dijaga oleh militer? Pernah nggak dapet tagihan buat semua itu? Kayaknya nggak pernah kan? Nah, disitulah keanehannya dimulai. Ini nih, contoh paling legendaris dari semua buku teks ekonomi. Mercusuar itu sempurna banget buat ngegambarin idenya. Sinarnya nolongin semua kapal tanpa pandang bulu. Dan satu kapal yang pakai sinarnya nggak akan bikin sinarnya jadi redup buat kapal lain. Inilah esensi dari apa yang kita sebut barang publik. Jadi, apa sih yang sebenarnya ngebedain cahaya mercusuar sama katakanlah segelas kopi yang kalian beli? Jawabannya ada di dua karakteristik unik yang bakal kita kupas sekarang. Karakteristik yang pertama adalah non-rivalry, alias nggak ada saingannya. Maksudnya gini, saya menikmati barang itu nggak akan mengurangi jatah buat kamu. Kayak dengerin siaran radio, saya dengerin, kamu dengerin, tetangga juga dengerin, kualitasnya nggak akan berkurang. Kita bisa nikmatin bareng-bareng. Terus yang kedua, non-excludability. Gampangnya, susah banget atau bahkan mustahil buat mencegah orang yang nggak bayar ikutan menikmati. Coba bayangin, gimana caranya pasang portal tiket di sinar mercusuar atau nagihin uang ke setiap pejalan kaki yang lewat di bawah lampu jalan? Nggak praktis kan? Nah, Matrix ini kelihatannya akademis banget, tapi ini adalah cara paling keren buat memetakan dunia barang dan jasa. Cuma dengan dua sumbu tadi, rivalry dan excludability, kita bisa mengklasifikasikan hampir semua hal ke dalam 4 kuadran. Yuk kita lihat isinya. Oke, lihat deh. Barang privat kayak kopi atau baju jelas banget ada saingan. Dan yang nggak bayar nggak bisa dapat. Barang klub kayak Netflix juga gitu. Tapi, coba geser pandangan ke pojok kanan bawah. Barang publik. Disinilah semua aturan main ekonomi pasar mulai berantakan. Dan ini dia intinya. Ketika sebuah barang punya dua sifat tadi sekaligus, nggak ada saingan dan susah melarang orang, mekanisme pasar bebas itu macet total. Kenapa? Ya karena nggak ada insentif buat perusahaan swasta untuk menyediakannya. Mereka nggak bisa narik bayaran. Jadi buat apa produksi? Inilah yang disebut kegagalan pasar. Kegagalan ini melahirkan sebuah konsekuensi logis yang jadi masalah klasik di ilmu ekonomi, yaitu the free rider problem atau masalah penumpang gratis. Kalau dipikir-pikir, jadi free rider itu pilihan yang super rasional buat tiap individu. Ngapain saya bayar kalau toh saya bakal tetap dapat manfaatnya? Mendingan nunggu orang lain aja yang bayarkan. Ilustrasi perahu dayung ini metafora yang pas banget. Kalau semua orang di perahu mikir, ngapain capek-capek mendayung, biarin yang lain aja, ya akhirnya perahunya nggak akan maju kemana-mana. Sama persis dengan barang publik. Kalau semua orang jadi penumpang gratis, ya barang itu nggak akan pernah ada. Jadi inilah inti dari kegagalan pasar. Layanan-layanan krusial yang kita semua butuhkan, kayak pertahanan nasional atau udara bersih, bisa jadi nggak akan pernah terwujud kalau kita cuma berharap pada mekanisme pasar dan sektor swasta semata. Oke, karena pasar angkat tangan, disinilah negara atau pemerintah harus turun tangan. Kegagalan pasar inilah yang jadi justifikasi paling kuat kenapa kita butuh intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah si penumpang gratis ini. Pemerintah punya beberapa alat di kotaknya. Bisa dengan menyediakannya langsung, misalnya membangun jalan raya pakai uang pajak kita. Bisa juga dengan ngasih subsidi ke swasta biar mereka mau produksi. Atau pilihan lain adalah dengan mengontrak perusahaan swasta, tapi tetap biayanya dari kas negara, dari APBN. Dan ini semua bukan cuma teori di buku ya, ini nyata dan ada di sekitar kita setiap hari. TNI dan Polri yang menjaga keamanan, sistem peringatan tsunami dari BMKG, lampu jalan yang nerangin jalanan kita, jalan raya non-tol yang kita lewati, semua itu adalah contoh barang publik yang disediakan negara karena pasar nggak akan mau menyediakannya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian terpenting, terutama buat kalian sebagai calon ekonom pembangunan. Kenapa sih repot-repot belajar teori ini? Jawabannya simple. Teori ini adalah kunci buat ngerti kenapa pemerintah melakukan apa yang mereka lakukan. Kenapa ada anggaran pertahanan yang besar? Kenapa pemerintah bangun jembatan di daerah terpencil? Seringkali akarnya adalah
karena hal-hal itu merupakan barang publik. Jadi, nanti kalau kalian lagi analisis APBN, atau ikut debat soal proyek infrastruktur, atau ngerjain tugas tentang kebijakan publik, ingatlah teori ini. Pada dasarnya, kalian itu sedang melihat teori barang publik dalam aksi. Kalian lagi menganalisis bagaimana negara membuat pilihan sulit untuk menyediakan hal-hal yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas, pertanyaan jutaan dolar dalam ekonomi pembangunan. Kalau pasar gagal, lalu gimana cara pemerintah memutuskan barang publik mana yang harus diprioritaskan? Berapa banyak anggaran yang pantas dialokasikan? Ini bukan lagi sekedar teori, tapi sudah masuk ke ranah politik, kebijakan, dan debat publik yang seru. Pertanyaan ini nggak ada jawaban mudahnya. Gimana menurut kalian?